What's up teman-teman semua, balik lagi di YouTube channel YOLO Rider 18. Untuk kalian yang baru pertama kali nonton video gue ucapin welcome. Dan buat kalian yang udah nonton beberapa video gue ke belakang, gue ucapin thank you ya. Yang udah subscribe juga, yang udah bantu-bantu nge-like. Gimana nih kabarnya kalian semua? Mudah-mudahan pada dalam keadaan yang sehat ya. Kalaupun lagi ada yang sakit, gue selalu doain kalian diberikan kesembuhan, cepat-cepat sehat, biar bisa beraktivitas lagi. Dan gak bosen, gue selalu doain kalian untuk selalu diberikan berkat, banyak rezeki, semuanya dilancarin deh pokoknya, gitu. Nah, di video gue kali ini, gue happy banget nih. Ada satu motor lagi ditutupin. Yang kalau udah follow Instagram gue, semestinya kalian udah tahu motor baru gue tuh apa. Jadi gue tuh nambah satu motor lagi. Kebetulan karena ada temen mau jual, dan memang gue udah incer nih motor udah lama, so gue bayarin aja gitu. Langsung kita buka lah ya, nggak pakai basa-basi ya. Kalian mau lihat gak? Kita buka secara manual. 1, 2, 3. Yes, this is Kawasaki all new ZX-10R tahun 2021-2022. Ini adalah Kawasaki ZX-10R yang model terbaru teman-teman. Terlihat dari lampu depannya yang udah model kayak H2 begini. Happy ya, happy sih gue. Oke teman-teman, ini adalah motor baru gue. Jadi ceritanya, kenapa gue bisa beli ini motor? Motor ini tadinya milik temen gue yang bernama Titit gitu. Nah, dari awal dia beli, gue udah tahu. Lalu gue sempet bilang ke dia, karena dia orangnya tuh sangat merawat motor banget ya. Terus juga motor ini jarang dipakai banget. Jadi langsung gue bidik deh, gue jadiin inceran. Gue langsung bilang ke dia, kalau misalkan udah bosen sama nih motor, jangan dilepas kemana-mana ya. Gue bilang, tawarin gue lah, gue bilang gitu. Jadi alhasil kemarin dia udah mau lepas di motor. Dia juga punya motor yang lain gitu ya. Jadi gue bayarin dia di motor. Nah, di motor ini itu sudah tidak semuanya full standar. Ada beberapa part, kalau gua nggak salah ada 4 part yang udah dimodifikasi sama dia. Pasti kalian udah tahu ya. Yang paling ketara itu adalah di bagian exhaust. Di bagian exhaust ini dia udah ganti pakai knalpot dari Aero yang titanium. Kalian bisa lihat udah warnanya udah kebiru-biruan tuh yang bawah. Ini adalah Aero tipe Indy Race. Ini knalpot yang suaranya ngebas, enak sih ya, nggak berisik, ngebas gitu. Terus ini knalpot yang lumayan jarang gue lihat orang pakai. Kalian udah sering belum? Udah sering ya? Kok gue jarang ya? Nah gitu. Terus dia udah dikasihin pakai frame slider dari RNG. Lalu part ketiganya dia udah pakai tail tidy, biar spakbor belakang bisa dicopot, biar motornya lebih kelihatan sporty belakangnya. Lalu dia udah pakai 3-in-1 juga. Cuman gua nggak tahu nih dia pakai merek apa 3-in-1-nya, gua nggak tahu. Nah, jadi itu yang gue udah dapat dari ini motor. Barang standarnya juga full dia kasih. Lalu gua kemarin tambahin ini single seater ori Kawasaki ZX-10R. Dan harga single seaternya luar biasa sih. Kalian cek aja berapa ya, bahan plastik kayak begini. Itu harganya luar biasa sih bagi gue sih. Nah,
gitu teman-teman. Jadi gue lagi sering pakai motor ini ketimbang ZX 636 gue. ZX 636 gue tuh masih ada, cuman jarang gue pakai karena kemarin habis detailing, jadi gue simpen. Sayang ya kalau kotor. Terus gue lebih pakai nih motor karena gue pengen menyesuaikan dulu diri gue sama nih motor. Karena nih motor powernya luar biasa dibanding ZX 636. Jauh men, jauh banget. Ini powernya luar biasa deh. Lumayan takut gue pakai nih motor gitu. Cuman sih so far ya udah mulai terbiasa lah ya. Udah mulai terbiasa. Nah gitu teman-teman ceritanya gimana gue bisa dapet nih motor. Jadi gue beli nggak baru, gue beli second dari temen gue. Cuman waktu gue beli kondisinya tuh dia jarang pakai banget. Sampai-sampai kilometer tuh cuman 200 perak kalau nggak salah. Lalu sekarang gue bikin gondrong jadi 700 km, gue pakai 500 km so far. Padahal nih motor di gue baru sekitar semingguan lah, 10 hari lah ya. Baru 10 harian gitu. Nah, di video ini gue akan menjelaskan sedikit ke kalian kenapa gue naksir sama nih motor. Awalnya gue nggak gitu suka sama desain nih motor ya, karena bagi gue di foto tuh kayak agak aneh desainnya. Cuman setelah gue lihat langsung waktu dia bawa, gue berasa kayak ada jatuh cinta pada pandangan pertama. Asik. Terutama di bagian depan sini. Ini lucunya, ini bagian depan wajahnya ini, itu adalah bagian yang paling gue nggak suka kalau dari foto. Karena bagi gue matanya terlalu kecil, lalu kayak ngumpet ke dalam begini. Tuh, kalau dari samping kayak ngumpet ke dalam begini. Tapi pas lihat aslinya, ini motor justru yang bikin ganteng itu adalah di bagian depannya. Nah, kalau kalian bisa lihat dari depan gini, ini galak banget men. Sumpah. Ya, handphone gue bunyi, lupa di silent. Lanjut ya. Nah, ini desain depannya ini yang bikin gue suka. Bagi gue ini yang bikin keren dan berbeda dari model sebelumnya. Lalu di bodi motor ini udah ditambahin kayak beberapa desain baru. Kayak di bagian sini, ini adalah desain barunya, ini bolong nih kanan kiri, jadi lo nggak usah pakai kayak puik downforce lagi. Ini udah ngebantu kayak semacam winglet lah ya, cuman dia tempelin di bodi. Katanya sih bisa bikin nih motor lebih stabil saat kecepatan tinggi. Terus di bagian buntut belakang ini juga ini bolong teman-teman. Kalian bisa lihat gak tuh jari gua nongol di belakang. Ini tuh bolong kanan kiri. Ini juga katanya bisa ngebantu untuk motor lo lebih stabil dalam kecepatan yang tinggi. Sisanya sih yang lain standar aja ya. Kayak dia udah dapat steering damper dari Ohlin ini yang mechatronic system. Jadi lo nggak usah setting-setting lagi, nggak kayak ZX 636 gua. Kalau ZX 636 gua kan itu mesti disetting lagi, diputar-putar lagi. Kalau ini enggak. Ini jadi kalau dalam kecepatan tinggi dia akan memberat sendiri dan membuat lu lebih minim untuk kena tank slap gitu. Lalu yang bikin gue suka juga, kita tuh udah dikasih master rem bawaan dari pabrikan Brembo. Tabung minyak remnya juga udah dapet dari Brembo. Kalau koplingnya sih sama aja, kayak biasa ya, sama aja. Tapi lumayan enteng loh. Untuk 1000 cc ini enteng bagi gua. 2 jari, oke. 1 jari tuh masih bisa. Ini enteng, tapi tidak seenteng Ako Sato ya. Terus apa lagi ya? Sama terutama bagian depan sini, ini sama kayak ZX-10R yang lama ya, cuman kayak beda warna doang ininya. Jadi depannya shocknya dia udah pakai Showa. Terus kalipernya dia juga udah pakai Brembo, tapi ini bukan GP4 RS tau gua. Terus piringannya dia juga udah pakai keluaran dari Brembo juga. Kalau yang belakang itu kalipernya dia masih keluaran dari Nissin, tinggal lu ganti aja kalau lu nggak mau. Piringannya juga masih standar ini. Velgnya dia pakai palang 3 kayak begini. Ini kayaknya sama kayak model ZX-10R yang lama. Dan sebenarnya gue lebih suka kalau palangnya lebih banyak ya, kayak ZX-636 gitu, gue lebih suka. Terus di motor ini lu bawaannya tuh lu udah dikasih ban ukuran depan tuh 120, belakang lu dikasih 190. Cuman
dari awal lu tuh udah dikasih batlak. Sama ZX636 juga batlak. Cuman kayaknya ini batlaknya berbeda. Ini kita yang dapat ini batlak Racing Street. Bisa lihat kan? Batlak Racing Street RS11R. Ini ban gua akuin enak banget sih. Untuk gua cornering segala macam, ini ban sih enak banget. Gitu. Nah, gua rasa itu teman-teman yang gue mau jelasin dari ini motor. Selanjutnya, gue pengen kasih lihat kalian spesialnya dari ini motor itu sebenarnya apa, gitu. Yaitu ada di speedometer sini. Nah, jadi sebelum gue jelasin speedometer, gue kasih tahu kalian dulu beberapa informasi soal ZX10R yang baru ini. Itu yang berbeda dari ZX10R yang lama ya. Ini teknologi yang dikasih di sini tuh udah banyak banget teman-teman. Gue bacain ya. Jadi di motor ini itu udah ada teknologi yang namanya Economical Riding Indicator. Itu biasa yang kayak di speedometer. Kalau lo pakai nih motor dalam kayak kondisi yang irit, dia akan muncul lambang eco begitu. Terus dia ada Electronic Cruise Control, yaitu ada di sini pencetannya. Nah, ini yang Electronic Cruise Control, ini teman-teman. Ini berguna buat lo kalau kayak pengen stabilin ini motor kecepatannya tanpa perlu pencet gas. Lalu habis itu dia ada Electronic Throttle Pulse, lalu ada Kawasaki Engine Brake Control, lalu dia juga ada KCMF, Kawasaki Cornering Management Function, lalu dia ada KLCM. Oh, KLCM, Kawasaki Launch Control Mode. Jadi motor ini udah ada launch controlnya. Kalian pasti udah tahu ya launch control itu apa. Launch control itu tuh kayak digunakan saat lo mau mulai start nih motor dalam kondisi berhenti dengan kecepatan yang tinggi. Dia akan membuat motor lo melaju dengan sangat cepat, asik, melaju dengan sangat cepat tanpa membuat motor lo kayak standing begitu. Lalu habis itu dia ada quick shifter, up and down. Downnya itu kayaknya dinamain auto blipper. Di ZX25R tuh udah ada. Lalu ada power modes, ada full, medium, low. Lalu ada traction control, sport Kawasaki traction control namanya. Lalu ada smartphone connectivity. Nah itu kayak harus pakai aplikasi handphone ya. Gue belum cobain gitu. Terus dia ada ABS, anti lock brake system. Lalu ada horizontal backling rear suspension. Sepertinya tuh kayaknya dia maksud ini belakang ini. Suspensionnya ini tuh udah horizontal kayaknya sih itu ya. Lalu ada IMU. IMU gue nggak ngerti apa, tentang sasis-sasisan gitu kayaknya. Lalu ada KIBS, Kawasaki Intelligent Anti Lock Brake System. Gitu, gila banyak banget kan. Sampai pegel gue bacain teknologinya. Lalu habis itu motor ini tadi gue bilang tenaganya gede banget teman-teman. Jadi ini motor itu cc-nya itu 998 cc. Terus dia punya horsepower itu tuh diklaim kalau lu lihat di internet itu di atas 200 horsepower. Luar biasa gak? Itu gede banget sih. Gede banget. Lalu terus apa lagi ya? Tempat duduknya. Tempat duduk di motor tuh 835 mm. Which is yang bikin gue bingung, gue nggak tahu ZX636 berapa ya. Tapi ini motor tuh berasa lebih pendek daripada ZX636. Dari posisi duduknya, kaki lo ke tanah, sama posisi riding. Posisi riding itu gua berasa bahwa ini jauh lebih nggak pegel daripada gua bawa ZX636 gua. Alias ZX10R yang baru ini itu gua berasa lebih nyaman gitu. Terus beratnya 207 kg motornya, kapasitas bensinnya itu 17 liter. Oke lah ya, 17 liter ya. Nah gitu teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu motornya. Sekarang gue mau bahas speedometernya. Kita lihat di dalam speedometer itu ada apa aja.
Tapi gua rasa gua nggak akan bahas di sini karena kalau gua nyalain di sini, ini pasti banyak pantulan-pantulan pohon dan cahaya-cahaya yang mengganggu. So jadi gue pindah tempat dulu. Nanti kita balik lagi ke sini buat gua kasih dengar kalian tes sound dari ZX-10R ini nih, menggunakan Aero Indie Race. Oke. Kita pindah tempat dulu. 1, 2, 3, ciao. Yup, teman-teman, kita udah pindah tempat nih. Di sini gua rasa tempatnya lebih proper ya buat gua ngasih lihat lu pada speedometer dari Kawasaki New ZX-10R. Nah, kita langsung nyalain aja ya, nggak usah pakai lama. Awal nyalain, kita disambut oleh logo yang ada di depan ZX-10R ini, seperti yang di H2 gitu ya. Keren ya. Nah, speedometer yang kita lihat ini bentuknya persegi panjang, mirip kayak yang dipakai oleh New Z900. Cuman bedanya di sini instrumennya jauh lebih banyak daripada di Z900. Nah, di ZX-10R ini kita dikasih 2 pilihan tipe display, dan masing-masing display itu nanti kita dikasih 2 option untuk siang hari dan malam hari. Nanti gue kasih lihat semuanya kayak gimana. Nah, secara singkat kita bahas yuk yang ada di depan ini, dia ngasih lihat apa aja. Di sini ada gear indicator, lo tau lah, ini netral. Untuk ngasih lihat lo sekarang berada di gigi berapa. Sebelahnya ada riding mode. Ini sekarang kebetulan gue pakai yang rider 1. Nanti gue jelasin kenapa rider 1. Nah, lalu di sini ada RPM, kalian bisa lihat di atas. Ini ada RPM. Lalu di bawah RPM itu ada kecepatan. Lalu di pojok kiri bawah sini ini ada KEBC, Kawasaki Engine Brake Control, yaitu on, artinya kalau dia muncul di situ. Lalu di bawahnya Kawasaki Quick Shifter, itu juga on. Lalu di sini unik, ini adalah TH. TH tuh singkatan dari throttle. Jadi gasnya dari ZX-10R ini sudah terintegrasi oleh speedometernya. Jadi saat gue buka gas gua, dia akan ngebaca dengan bar hijau itu. Kalian lihat nggak? Kalau gue buka full, dia full. Kalau gue buka setengah, dia setengah doang gitu. Keren ya. Setahu gue ini bisa dirubah jadi brake juga ya, rem depan lo gitu. Jadi saat lo ngerem seberapa, itu bisa kebaca. Setahu gue sih ya. Nah terus apalagi ya? Ada apa enggak ya tadi ya? Tahu lah, takut salah. Gue taunya ini doang. Oke, terus di sebelahnya di sini ada power motor lo. Sekarang lo pakai di power apa? Kebetulan gue pakai di full. Lalu di sampingnya ada KTRC, yaitu Kawasaki Traction Control. Gue pakai 1. Lalu di bawah sini ini ada instrumen yang kayak ngebaca biasa lah ya. Sebelahnya nanti gue kasih lihat nih apa aja. Sebelahnya nih temperatur lo punya suhu ruangan di sekitar motor lo. Terus di sampingnya di pojok kanan bawah itu ada jam. Nah di sini kita bisa rubah, kita bisa lihat ada apa aja. Ini average kayaknya, average kecepatan pemakaian bensin ya kayaknya ya, konsumsi bensin lo. Di sini ada fuel. Fuel ini jangan salah, ini bukanlah indikator bensin. Jadi wait ya, ada motor pergi dulu. Oke. Ini fuel ini bukanlah bensin. Jadi speedometer yang canggih dari ZX-10R ini nggak ada indikator bensinnya teman-teman. Jadi dia hanya ada indikator warning di saat bensin lo udah tiris, lo mesti cepet-cepet ke pom bensin. Tapi setahu gue setiris-tirisnya motor, dia ngasih lihat kita udah bensin kita udah warning gitu ya. Setahu gue minimal harusnya sih di atas 20 km kita masih bisa tempuh lah untuk ke pom bensin gitu. Nah ini biasa gue nyalain, gue reset bisa 00 begini. Tadi gue reset supaya memberitahu gue saat warning dari si bensin itu nyala. Gue langsung reset ke 00 supaya gue tahu berapa kilometer gue pakai dalam kondisi tiris gitu. Lalu average speed biasa, total time ini speedometer kalau nyala dia waktunya akan ngitung terus, akan bertambah terus. Ini 6 menit 6 jam 48 ya, 6 jam 48. Oke. Terus ini ada aki. Ini konsumsi bensin lo yang live kayaknya ya. Oke, terus balik lagi seperti awal.
Nah, lalu di bar yang sini gue bisa rubah nih. Di bar yang Power F sama KTRC 1 ini, dengan cara gue tekan reset lamaan, dia akan muncul odometer, yaitu sekarang udah 710 km. Yang dimana gokil banget. Gue baru ambil nih motor tuh seminggu 2 minggu lah ya. Waktu gue ambil tuh 200 km men. Sekarang udah sampai 710, berarti gue udah 500 km sendiri. Kemana aja gue ya, perasaan gak kemana-mana. Terus di sampingnya ada temperatur mesin. Terus gue bisa rubah juga ini. Di sini ada trip A, trip B, lean ini membaca lu saat riding tuh kemiringan lu seberapa saat lu ngerba gitu, cornering. Kalau ini pencapaian seperti dicatat sama dia, maksimal lu ke kiri tuh berapa derajat, ke kanan tuh berapa derajat gitu. Balik lagi ke odo. Gitu teman-teman. Lalu di atas ini gue bisa rubah secara simple dengan tombol sebelah kiri ya. Gue pencet yang atas lamaan, dia akan berubah ke rain. Nah, rain, lalu ada road, ada sport. Di atas sport, oke, udah nggak ada. Berarti dia ada 3, sport, road, sama rain. Ini adalah bawaan dari Kawasaki-nya gitu. Nah, di bawahnya ini, kalau gue tekan bawah, dia akan muncul rider 1, rider 2, rider 3, rider 4. Oke, sampai rider 4 doang. Sebenarnya gue bisa pilih di tombol kanan gua ya. Kalau gua mau rubah setiap rider itu, biar lo ngerti nih ya, gue pencet ya tombol kanan. Nah, kalian bisa lihat di sini ada rider 1 sampai 4. Di setiap rider ini jadi seperti kayak kita punya manual setting gitu. Jadi rider 1 gue bisa atur powernya mau seberapa. Contohnya ini, gue pilih ini. Nah, powernya ini gue bisa pilih mau medium, low, atau F. F tuh full, berarti udah paling bertenaga. KTRC nya juga gue bisa pilih. Dia ada 5 level setahu gue. 1, 2, 3, 4, 5. Atau off. Off agak danger ya. Jadi gue pilih yang di atasnya off aja, yaitu 1. Ya enggak, serem soalnya kalau nggak ada. Nah, ini yang gue bisa jelasin dari speedometer yang tampilannya seperti ini. Dan seperti tadi gue bilang, dia kasih kita 2 pilihan option, yaitu day sama night. Kalau ini gue lagi pilih yang untuk night setahu gue. Nah, kalau gue mau pilih yang untuk siang hari, sepertinya agak silau kalau gue nyalain. Coba ya gue nyalain ya, mudah-mudahan kelihatan. Tapi sih harusnya silau sih. Jadi ini buat siang hari setahu gue. Jadi kalau lagi speedometernya kena terik matahari, kita susah ngelihat yang ini, kita bisa setting pakai yang ini. Nah, silau gak? Silau ya kalau malam ya. Kalau malam taruh silau, gue aja sekarang silau di sini. Gitu teman-teman. Jadi ada 2 pilihan. Nah, dia ada 2 display yang dikasih. Kita masuk ke menu ya. Dengan pencet tombol yang kanan, select lamaan. Di sini ada pilihan display nomor 2, kalian lihat. Ada mode type 1. Type 1 ini gue bisa rubah ke type 2. Kalian mau lihat nggak kayak gimana tampilannya? Oh, di bawahnya ini ada brightness. Ini kecerahan lu punya speedometer. Oke, tuh. Berubah ya. Makin terang, gelap. Oke, kita pilih yang terang aja biar enak lihatnya. Nah, ini udah mode type 2 ya. Display yang kedua. Kita lihat ya tampilannya kayak gimana. Siap? Boom. Nah, ini dia. Ini gokil banget sih speedometer ini. Setiap kali pakai speedometer ini, gue bawaannya pengen kenceng aja bawaannya. Soalnya ini kayak speedometer dipakai untuk di sirkuit, di track, untuk mencatat lu punya lap. Di sini ada tulisan lap, di sini ada best. Jadi kayak mencatat lu punya kecepatan dalam 1 putaran lap gitu ya. Gokil ya. Semua tampilan di sini ada di tempat tadi, semua ada. Jamnya dikecilin. Ini RPM-nya taruh di atas. Ini kecepatan motor lu jadi kecil, temperatur mesin lu. Dia lebih nonjolin ininya sih. Terus di bawah ada odo. Ini semua odo pasti bisa dirubah. Tuh bener kan? Bisa dirubah. Ini ada rider 1 tadi riding mode, KTRC, power mode, sama Kawasaki engine brake control. Gitu teman-teman.
Keren yang ini ya. Dan ini juga ada 2 option. Gue bisa rubah kalau gue lagi di sirkuit siang hari, gue nyalain yang putih tadi yang terang. Nah kayak begini, silau banget ya. Silau. Kalau malam nggak cocok. Nah kayak gitu teman-teman. Nah sekarang saatnya gue kasih lihat lu pada menu yang ada di ZX10R ini dengan tekan tombol yang lama. Nah ini dia. Di paling atas kita bisa lihat ada pilihan yang pertama. Coba kita buka, ada apa di sini? Shift lamp. Gue bisa matiin shift lamp. Shift lamp kalau gue offin dia mati. Shift lamp itu yang ada di atas ini teman-teman nih. Di bagian atas speedometer ini. Yang lampu putih tadi nyala pertama kali gue nyalain speedometer. Lalu di sini kayak gue bisa kasih dia batasannya. Nah, gue bisa kasih batas di mana shift lightnya mesti nyala, di mana gue mesti ganti gigi. Gue coba di 13.500 dulu. Sekarang ini quick shifter, gue juga bisa pilih mau on atau off. Gue pilih tetap on. Ini Kawasaki engine brake control, gue pilih nyala juga. Di bawahnya ada ini launch control, Kawasaki launch control mode. Nah ini gue belum pernah coba, jadi ada 1, 2, 3. Nanti kita pelajarin sambil bikin vlog YouTube ya. Terus ini kayak immobilizer lamp, ini yang kedip-kedip merah kayaknya saat motor lo mati, bisa on atau off. Ini rider mode, bisa on atau off. Buat apa ya? Nggak ngerti. Lalu keluar lagi, di bawahnya display yang tadi. Ini tanggal sama jam, nggak usah lah ya. Tanggal sama jam pasti harusnya udah pada ngerti tuh, kayak begini doang. Nah ini service, kayaknya pencatatan lo kapan ganti oli segala macem. Nah ini kalau di onin kayak harusnya dia aktif ya. Rider setting segala macem. Gue belum pernah service jadi gue nggak tahu. Bluetooth ini kayaknya lo mesti koneksiin dia sama aplikasi di handphone. Unit. Oh, unit ini speed. Kita bisa pilih speednya mau dibacanya pakai kilometer atau mph. Kalau biasa di luar negeri mph ya. Ini juga bisa jarak tempuh. Lo mau apa bensin? Oh, fuel mileage. Iya betul-betul. Lo mau pilih L per 100 km atau km per liter. Nah, gue pilih km per liter aja, lebih gampang bacanya. Temperatur lo bisa pilih Celsius atau Fahrenheit. Gitu, gue pilih Celsius juga. Nah, inilah menu yang ada di sini teman-teman. Gitu jadinya. Keluar dulu. Nah, gitu teman-teman speedometer dari ZX10R. Dan di sini itu ada yang namanya, kita rubah dulu deh. Sorry. Gue rubah ketampilan speedometer yang pertama. Display. Gue pilih yang ke 1 aja. Mungkin kalau lagi gini lebih enak ya. Nah, udah balik ke tampilan yang pertama. Di sini ada launch control motornya. Caranya kalau nggak salah tuh lo pencet tombol yang kanan di tangan kanan lo select sama pencet tombol atas. Coba ya, pencet secara berbareng-barengan. Ya bener, KLCM, Kawasaki Launch Control Mode on. Nah ini gue akan coba nanti di jalanan. Gue pelajarin dulu caranya gimana. Itu yang kalau lo mau start kayak drag race gitu, yang bikin motor lo kayak apa ya, startnya itu tuh kenceng banget tapi nggak bikin motor lo kayak standing gitu. Wih, penasaran ya? Nanti kita coba ya. Gue matiin dulu. Lalu di sini juga ada yang namanya, kalian lihat gak muncul di atas sini sama lambang di sini. Ini cruise control yang kayak dari mobil-mobil atau di motor-motor adventure kayak BMW GS yang terakhir gue punya, itu juga punya feature ini. Fitur ini jadi membuat speed motor lo stabil tanpa perlu ngegas. Tapi dia ada minimum kecepatan. Biasa sih kalau di BMW GS gue dulu di 60 km per jam dia baru bisa aktif. Kalau di sini gue belum pernah coba karena motor sport dia, jadi kita kan bawanya nggak nyantai gitu ya. Asik. Gitu teman-teman. Jadi inilah speedometer dari ZX10R yang bisa gue jelasin. Kalau ada yang kelewat, apa ada yang salah, ya sorry aja ya. Gue bener-bener nggak belajar apa-apa, gue cuman pelajarin dari speedometer ini doang gitu, dan gue jelasin ke kalian gitu. So, jadi begitu. Kita balik lagi ke lapangan terbuka ya. Kita lihat dulu deh terakhir tampilan dari speedometernya kalau mati.
Wih, keren ya. Yuk kita balik keluar. Nah, jadi gitu teman-teman penjelasan gua atas speedometernya. Mudah-mudahan jelas ya. Nah, sepertinya gue merasa berutang ke kalian untuk ngasih lihat speedometernya, karena tadi agak silau ya kalau gue mau kasih lihat speedometer yang kalau optionnya tuh warna putih. Jadi gue kasih lihat di sini ya. Ini kalau hitam, kalau putih dia kayak begini. Nah, ini kalau hitam, ini kalau putih. Kayak gitu teman-teman. Kalau display yang satu lagi itu, wait ya, gue satu tangan soalnya megang GoPro, satu lagi buat ini. Oke. Nah, ini kalau untuk tampilan yang buat sirkuit. Lalu kalau warna putihnya kayak begini, kayak gitu. Ini kalau hitam, ini kalau putih. Nah, kayak gitu teman-teman. Tetap silau kan ya, karena ini lagi nggak terik mataharinya. Nah, sekarang kita akan tes sound. Nggak geber-geber, karena ini di lingkungan rumah juga. Jadi gue akan tes sound dari Aero tipe Indy Race Titanium. Dan bawaan dari Kawasaki ZX-10R ini, lu udah dikasih header itu tuh udah titanium. Kalian bisa lihat nggak? Jadi bawaannya udah titanium, so header kayaknya nggak perlu ganti lagi karena udah titanium dan udah kebiru-biruan sendiri tuh. Nah, sekarang kita tes sound ya, dari idle sampai setengah aja. Sekarang gua setting dulu kameranya sama mic-nya, gue pindahin ke depan biar lumayan jelas kalian dengar suara knalpot ya. Bentar ya. Oke, kita mulai nyalain ya. Wah, gue selalu suka setiap kali dia baru nyala. Keren banget openingnya. Oke, kita starter. Kita dengar suara idle-nya. Jadi begitu teman-teman, gua rasa ini ending dari videonya. Kedepannya gua kasih bocoran, gua bakal bikin video lagi dengan gua mau matiin dulu nih motor karena berisik. Oke, jadi kedepannya gua kasih bocoran, gua bakal cobain nih motor. Gue mau cobain beberapa fiturnya yang kayak cruise control sama launch controlnya dia. Sama gue mau bikin video test ride, test sound sama di motor. Oke. Jadi buat teman-teman semua yang udah nonton, gue mau ucapin thank you banget.
Dan buat teman-teman yang belum ngikutin gue, bisa follow akun Instagram gue di pojok kanan atas yang namanya YoloRider18. Dan boleh bantuannya kalau mau subscribe YouTube juga boleh, biar kalian gak ketinggalan video-video yang berikutnya. So, sekarang gue pamit ya. Keep YOLO teman-teman ya. Enjoy sama hidupnya. Bahagia terus. Semoga kalian banyak rezeki, diberikan kesehatan terus oleh Tuhan Yang Maha Esa. So, seperti kayak di tulisan ini, keep YOLO, oke? You only live once. Gua ciao. Thank you semuanya.